Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatahana ta'lim al-'allum wa fa'ada wal istifada wa nafa al-intifa' ila arwah walidina wa walidikum wa atina wa amwatikum wa amwatil muslimin khususan la Sayyid Ahmad Zaini Dahlan thumma ila arwah awliya hadhihi baldah wa man amara hadzal masjid wa abadallah fi sigan wa lahigan wa sa'ada fi ibnatihi ahad wa hadar fi hadzal majlis fa ana barakati dunya wal akhirah على هذه النية كنية صالحة وأمانة وفاء السلف ومن ورجال الصالحون في مثل هذه الجلسة نيناه وما قصدنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. ولم بلغنا dan tidaklah sampai kepada kami fi jumlati di dalam jumlah ma balaghana apa yang telah sampai itu mah kepada kami an Rasulillah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat munfaridan sendiri wala salatan dan tidaklah salat wahidatan satu kali pun. Tidak ada yang sampai kepada aku riwayat Nabi seumur hidupnya salat sendiri. Setelah diwajibkan salat belum pernah Rasulullah sholat sendiri. Satu sholat pun enggak pernah. Tidak ada riwayat yang menyatakan demikian. Memang sholat sendiri enggak batal. Cuma sholat sendiri dari itu enggak pantas. Lawang Nabi enggak pernah sholat sendiri. Nabi itu sholat berjamaah terus. Sampai hendak Nabi sholat sendiri terus. Enggak pantas. Fala yaliku maka tidak layak bi muslimin kamilin dengan orang Islam yang sempurna. Macam-macam orang Islam itu. Ada orang Islam katip ini dok. Akhlaknya ndak Islam. Pakaiannya ndak Islam. Ada orang Islam pakaiannya dok, ibadahnya ndak Islam, makanannya ndak Islam, badok kabeh. Ada orang rumah tangganya Islam, tapi pekerjaannya ndak Islam, nyolong sebabnya. Orang muslim yang sempurna tidak pantas an yatasahala dia tadi itu ngentengken, menggampangkan
fi sholatil jamaah, di sholat berjamaah. Enggak pantes orang Islam kok ngentengkan sholat berjamaah. Wa yusalli munfaridan, dan sholat sendiri. Fayadkhulu, maka masuk orang muslim yang sholat sendiri, yang ngentengkan berjamaah tadi itu, fil wa'idis syadid, di dalam ancaman yang keras, al-warid, yang telah datang, fi tarkil jamaah, di meninggalkan sholat berjamaah. Kemarin bagaimana orang yang sholat sendiri tidak berjamaah di zaman Nabi itu adalah golongan orang munafik. Artinya imannya perlu dipertanyakan. Kok model, kok bisa sholat sendiri, padahal disediakan pahala banyak, kok nggak tertarik? Coba kalau sholat berjamaah tadi itu diumumkan, yang sholat berjamaah di masjidnya Bib Taufik 10.000 per waktu. Tak mau wong sungi gak ono sing kerja. Berjamaah semuanya. Yang ada di pabrik belot. Kenapa? 10.000 kali 5, 50.000. Pekerjaan apa 50.000? Begitu hebatnya hitungan duitnya, sehingga bersemangat luar biasa. Tetapi janji Allah pahala kok ada orang sing bersemangat, kok tidak ada yang menyambut. Karena itu digolongkan orang yang enggak berjamaah zamannya Nabi itu orang yang munafik. Orang yang munafik. Hati-hati jadi orang munafik. Munafik itu ada dua macam. Ada munafik fil i'tiqad, ada munafik fil a'mal. Ada munafik dalam keyakinan. Lah kalau munafik keyakinan, nyimpen kufur, hatinya nyimpen kufur, nerangken iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ketemu orang mukmin, aku ini mukmin loh seperti kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau sudah ketemu dengan setan sama mereka, yang sama kafirnya, sama dengan tokoh-tokoh kufurnya, qalu inna ma'akum, mereka berkata kami ini sama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami cuma pura-pura. Tak kibuli orang-orang Islam itu. Tak hina orang-orang Islam itu. Itu orang munafik, itu selama-lamanya di neraka. Malah bukan sekedar masuk neraka. Fid innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu di tingkatan terbawah dari neraka. Tingkatan terbawah, paling panas. Paling panas. Siksaannya paling pedih. Itu munafik dalam keyakinan. Ada munafik fil a'mal. Ada munafik dalam amal. Munafik dalam amal, ya diantara nih malas sholat ini, sholat berjamaah. Di antaranya tanda-tandanya. Hayya ala sholat. Encok igumat. Hayya ala balbalan, waras. Hayya ala falah, ngeluh. Hayya ala orkes, seger. Ini munafik fil a'mal. Karena itu dua-duanya ya elek. Ciri-cirinya orang yang ada penyakit nifak,
itu diantaranya males berjamaah. Wa takunu sholatuhu, dan menjadi sholatnya orang yang munfarid mukhtalafan fiha, ada khilaf di dalam itu sholatnya, karena menurut orang-orang yang udah deket sama Allah, sholat kalau nggak berjamaah itu bisa nggak diterima loh. Tapi kalau berjamaah, kemarin udah diterangkan kan, itu seperti patungan. Yang berjamaah 10 orang misalnya. Yang satu khusyuk waktu qiyamnya. Di antara makmumnya ada yang khusyuk waktu rukuknya tok. Ada yang waktu iktidal saja. Ada yang waktu sujud saja. Maka dianggap khusyuk kabeh wis. Seluruh yang sholat dianggap komplit khusyuk, semuanya diterima oleh Allah. Kalaupun nggak ada yang khusyuk sama sekali, berkat berjamaah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Goyok-goyok pasti diterima sholat berjamaah tadi itu. Kalau sendiri risiko, Pak, risiko antara diterima dan tidak. Nah, kalau sholat nggak diterima, berarti amal ibadahnya nggak diterima, hajinya nggak diterima, sedekahnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, karena pertama yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Karena itu sholatnya orang yang sendiri itu mukhtalafan fiha, ada khilaf di situ. Faqad qala Ibnu Mas'udin, maka telah berkata Ibnu Mas'ud, wa Abu Musa al-Ash'ari, dan Abu Musa al-Ash'ari, wa jama'atun minas sahabat, dan sekelompok daripada sahabat. Innaman, sesungguhnya orang sami'a yang mendengar itu man, an-nida'a adzan, walam yujib, dan tidak menyambut adzan, min ghairi udrin, dengan tanpa udzur, sehat badannya, ya enggak repot, enggak ada perang, enggak ada ancaman jiwa, enggak ada ancaman harta, dengar adzan aman tapi enggak menyambut, fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Tidak ada sholat yang sempurna baginya. Tidak dianggap sholat, wis. Tidak dianggap sholat, ini ada khilaf, ada la nafyul kamal, kesempurnaan sholatnya, ada nafyul jenis, yang enggak sholat berarti enggak sah. Karena itu khawatir kita enggak sholat enggak dianggap sholat, berarti enggak sah nantinya. Karena itu ojo sampai sholat sendiri, sholatoh berjamaah. Wa nukila, dan dinukil, i'timadu dzalik, bersandar itu semuanya, an jama'atin minas salaf, daripada sekelompok daripada salaf, minhum, di antara yang berpendapat sholat sendiri itu fala sholatalah, enggak sah sholatnya, yaitu Atha wa Tsauri wal Imam Ahmad, wa kafa bihaula, kedua cukup dengan mereka semuanya itu menjadi contoh panutan bagi kita. Wis aja ono sing salat sijen. Eman. Jangan ada yang salat sendiri. Sampai zamannya Nabi, Ibn Maktum ini orangnya tadi itu buta. Dia tadi itu hidup sebantang kara. Datang pada Rasulullah, ya Rasul, aku nih hidup sendiri, kalau ke masjid berangkat sendiri, nggak ada yang nuntun ke masjid, izini ya Rasul sholat di rumah.
Sholat di rumah, sholat ijen. Nabi pertama ngizini. Setelah Ibn Mas'ud pulang, baru keluar masjid dipanggil sama Nabi. Dengar adzan nggak? Dengar ya Rasul, kalau gitu nggak bisa, harus. Kalau sudah masih dengar adzan, ya berangkat, kata Rasulullah. Pijak lagi, nggak kelihatan. Sing matanya kelihatan, kita terus ngedepi wajib, bendol-bendol. Main kartunya diteruskan, ini ya apa? Padahal hayya ala sholah, kupingi kerungu. Kalau gitu Habib, kalau ada adzan tak tutupi aja kupingku. Itu tidak benar itu namanya. Karena itu, ayo kita harus ramaikan masjid. Nikmat sampean hidup di Indonesia nih Pak, nikmat, alhamdulillah. Tuh, bagaimana orang Palestina, walaupun dia tetangga dengan Masjidil Aqsa, tidak aman masih. Kadang-kadang berangkat yang Masjidil Aqsa, nggak sampai ada di rumah ditangkep. Kadang-kadang Masjidil Aqsa-nya ditutup sementara sama Israel. Lama Israel itu. Tidak aman di sana. Di beberapa daerah banyak peperangan. Indonesia alhamdulillah aman. Hayya ala sholah. Krungu kabeh. Sampai ada di Singapura, tidak krungu adzan. Kenapa? Nggak boleh pakai speaker keluar. Sampai jadi orang Islam itu di masjid. Keluar sudah tidak ada keagamaan lagi. Pemerintah nggak pakai hukum agama, aturan nggak pakai hukum agama, agama masing-masing. Di Indonesia semuanya dukung kok. Nikmat ada di Indonesia ini, nikmat. Apa kok masjid kosong itu? Karena itu ayo diramekno masjid. Diramekno masjid. Kalau berangkat ke Masjidil Haram, wah, rajin ke masjid. Apa masjid itu enggak mau kok ndak rajin? Rugi. Coba kalau sampean tadi itu tonggoan sama presiden, paling seneng mendayo ke rumah presiden. Panganannya enak, kopinya lezat, ditemplei duit mah. Waduh, istiqomah ziarah sama presiden. Dong presidennya baik. Bagaimana kalau rumah Allah? Allah yang maha rahmat, Allah yang maha memberi. Apa gak sering mendayo? Kenapa gak sering ziarah? Padahal kalau sudah dicintai sama Allah, antuk kebahagiaan dunia akhirat. Karena itu ayo kita tingkatkan sholat berjamaah. Rugi kalau orang nggak berjamaah itu. Lihat orang-orang dulu. Sampai lihat orang-orang dulu itu Pak, sampai lihat. Gara-gara rajin sholat berjamaah. Gara-gara rajin baca Quran. Gara-gara rajin sholat sunnah. Gara-gara rajin qiyamul lail. Berkah. Coba sampean hitung 20 tahun yang lalu. Dalan Sungi gitu. Dalan Sungi sawai milik orang siapa? Orang Islam. Sawahnya milik orang Islam. Sampai Sidogiri, sampai Winongan, sawahnya milik orang Islam. Pinggir jalan tadi itu. Subhanallah. Padahal kalau ukuran ilmu pendidikannya ada. Mbah-mbah sampean banyak yang buta huruf. Mbah-mbahnya sampean semuanya ini jarang yang ahli ngitung.
Tidak ada titel SE, sarjana ekonomi. Tidak ada itu semuanya. Tapi berkah sawai 10 hektar. Kalau sampean pergi ke daerah utara, tambaknya itu milik orang Islam. Sekarang gara-gara nggak sholat berjamaah, gara-gara nggak banyak baca Quran, berubah kabeh. Berubah kah? Kabeh, subhanallah. Tanah milik orang kafir, model nggak? Sampean minum air gitu, minum air. Tuku di Indonesia, Pak saya. Beli sekarang minum air di Indonesia. Padahal tempatnya air sampean cedak ambil umbulan. Sekarang dadekno aqua. Milik siapa itu? Orang kafir. Sampean beli sekarang. Dulu Masya Allah sumurnya tadi itu bening, seger air sumur itu. Sekarang buanger kabeh. Buanger kabeh air sumur. Bahaya, gampang kena diare. Biyen kok gak ono ngono iki. Kenapa? Ibadahmu udah kena. Ibadahmu udah kena. Sampai akhirnya air aja sudah dikuasai bukan dengan orang Islam. Sawamu sudah dikuasai bukan orang Islam. Ekonomimu sudah dikuasai bukan orang Islam. Kenapa? Orang Islam tidak sholat, orang Islam tidak baca Quran. Katanya nyalano sapa sampean? Nyalano orang Kristen. Nyalano orang Katolik. Nyalone orang Yahudi. Sampai tidak pernah dipaksa, Pak, untuk mengikuti mereka. Anak-anak sampean dewi sing melo. Masa ada orang Kristen, orang Katolik, orang Yahudi maksa, rambutmu warnaan macam-macam. Dah ono. Mereka warnai sendiri. Gaya nanting-nanting. Dah ono. Mereka merubah sendiri. Ojo nyalano wong Kristen, ojo nyalano wong Yahudi. Mereka memang ngajak-ngajak, cuma sing gelem diajak iki sing ndak beres. Diajak nyanyi sama mereka, yo akeh sing teko. Diajak pakai anting-anting, ya banyak yang ngebut macem-macem sekarang. Ono sing geng sepeda motor, ono maning sing montore kok sampah. Gawe Vespa macam-macam. Iki apa iki wong sampel dijarno ini. Mbok disungi ono ndak model ngono. Lu yang dibanggakan dengan rakyat Indonesia dengan model demikian pemudanya itu opo? Futu nisin, Pak. Kalau ada turis kelihat begitu, kudu guyu. Wah, cetek goblok iki. Datuk kunjajah Indonesia goblok, mari ngono sik tetep goblok masih merdeka sik goblok. Apa yang bisa dibanggakan? Karena itu sing pinter, orang Islam sing pinter. Anda diperintahkan sholat bukan karena Allah perlu sholat kamu. Kamu diperintahkan baca Quran bukan karena Allah itu perlu bacaan Quran kamu. Tapi semuanya itu jika kamu lakukan, maka uripmu makmur. Hidupmu makmur. Enggak seperti sekarang jadinya. Pun yang hadir pengajian ini ribuan. Ya enggak? Kalau semuanya rajin berjamaah berarti sudah ribuan berjamaah. Apalagi kalau sak keluarga diajak, anggap satu orang punya 3 keluarganya. Berarti kali 3 yang hadir ini. Belum lagi yang dengarkan di radio.
Melaksanakan berjamaah berarti bisa ratusan ribu orang ahli berjamaah. Saya yakin ketika sholat berjamaah ini ditingkatkan, yakin berubah semuanya. Akhlak akan berubah, kesejahteraan akan berubah, kehidupan akan menjadi tenang, sejahtera, saudara. Wes. Kitab Hatam. Kitabnya ini sudah, pertanyaannya, mulai dibuka moco kitab ini sampai hatam, berubah apa enggak? Si pancet bib sholat sendiri. Lebih kitab hatam sholat ijen. Lah mulai dari dulu itu loh, diterang no sholat, ambil berjamaah sholat, lah kok si pancet ijen? Masya Allah. Kuping capopoy. Karena itu ayo kita harus berubah. Sampean ini Pak, dengarkan pengajian ini sama dengan orang pergi ke salon. Terus salon enggak? Salon kecantikan, duduk salon niki. Salon kecantikan kayak dipaesi, diparasi Bu, yang asalnya biasa, kalau sudah dipaesi pangling, loh kok tambah ayu, loh kok tambah ganteng, pangling dipaesi. Begitulah juga datang ke pengajian harus pangling. Masya Allah, semenjak hadir pengajian Ahad subuh, sholat berjamaah anak saya pangling, bagus. Masya Allah, yang asalnya ando-andoro, setelah hadir Ahad subuh pengajian, tidak mau sudah pangling keluarganya. Alhamdulillah. Itu sama dengan orang yang penampilan biasa digowok yang tukang paras, berubah pangling. Lah kalau ada dimasukkan ke dalam tukang paras dipaesi tapi enggak berubah, berarti nemen eleke wis nggih. Kere misalnya di lipstiki tambah ada karuan jangkeme. Berarti nemen eleke. Kera dibuburi. Waduh, tambah ada karuan, Beb. Ya berarti nemen eleke. Begitulah juga kalau ada orang hadir ke pengajian kok ndak pangling plus gak berubah plus, wasli elek kon berarti. Wasli wis. Karena itu ayo diniati berubah nggih, Pak. Diniati berubah. Sampai berubah dirubah kabeh sama Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berubah, yang sholat sendiri berubah berjamaah. Yang sholat dia tadi itu di rumah berubah, sholat di masjid. Yang dia tadi itu baca Quran seada-adanya berubah, maca Quran sing rutin, insya Allah berubah nasibnya. Yang pekerjaannya macet, insya Allah lancar, berubah. Yang riziknya pas-pasan, insya Allah bisa nyelengi. Yang banyak utangnya, insya Allah dikasih jalan untuk bayar utang. Tapi jangan spontan. Maksiati 20 tahun, sholat berjamaah rong dino jauh dibayar kabeh. Saya sudah sholat berjamaah, Habib. Tapi kok sih pancet? Berapa waktunya sholat berjamaah? Masih 2 minggu. Lah kok enggak sholat nih? 20 tahun. Ya terus istiqomah terus. Insya Allah beres semuanya. Kan begitu. Hatam kitab maka diakhiri dengan doa. Doa
doanya di dalam kitab ini, Allahumma, ya Allah, waffiqna, beri kami kekuatan, li sholatil jamaah, untuk melaksanakan sholat berjamaah, wa ghairiha, dan selain sholat berjamaah, minat ta'at, daripada perbuatan taat. Orang itu bisa berjamaah, bisa taat itu karena mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah. Kadang-kadang stroke tetap berjamaah, kadang-kadang rumahnya jauh tetap berjamaah, kadang-kadang sakit katarak berjamaah karena taufik, kekuatan. Kadang sehat walafiat kedut awae tidak berjamaah. Rumahnya dekat dengan masjid, rong langkah tutup masjid, tidak berjamaah. Kenapa? Karena tidak mendapatkan taufik dari Allah. Yang jauh hadir pengajian karena mendapatkan taufik dari Allah. Sing cedek turu ngorok dak pengajian tidak mendapatkan taufik dari Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk bisa sholat berjamaah dan melakukan segala bentuk taat. Wa jannibna takhallufa anha, dan hindari ya Allah daripada takhalluf, meninggalkan sholat berjamaah. Wahfadna, dan jagalah kami ya Allah minas sayyiat, daripada kesalahan-kesalahan. Wasallillahumma ala sayyidina Muhammad, dan anugerahkan salawat ya Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan juga atas keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan juga atas sahabat Nabi Muhammad. Salatan, salawat, tunjina, yang bisa menyelamatkan kita, biha, dengan berkat salawat tadi itu, min jami'il fitan, daripada segala fitnah wal asgam, dan penyakit-penyakit, wal afat, dan sama penyakit atau yang merusak, segala yang merusak. Salawat, berkat salawat insya Allah selamat dari fitnah dunia maupun fitnah agama. Kalau fitnah dunia ngurangi harta, mengganggu keluarga. Fitnah agama yang merusak akhlak, yang merusak hati. Penyakit juga demikian, penyakit zahir maupun penyakit batin. Penyakit zahir, yo lepra, yo kanker, yo tumor. Penyakit batin, akhlak yang buruk, yo sombong, yo riya, dan macam-macam. Wa taghfir lana biha, dan engkau mengampuni bagi kami ya Allah biha, berkat salawat tadi itu, jami'adz dzunub, semua dosa-dosa. Wa tamhu, dan kamu menghapus biha, berkat salawat anna, dari kami, al khati'at, semua kekeliruan. Wa taqdi, dan kamu menyelesaikan ya Allah lana, bagi kami, jami'al hajat, semua hajat wa tarfa'una, dan kamu mengangkat bagi kami ya Allah biha, berkat salawat, a'lad darajat, paling tingginya tingkatan atau derajat. Wa tuballighuna, dan kamu menyampaikan kami ya Allah biha, berkat salawat, aqsal ghayat, paling jauhnya harapan. Pingin opo ay, mudah-mudahan berkat salawat disampaikan oleh Allah. Aqsal ghayat min jami'il khairat, daripada segala macam kebaikan. Fil hayati, baik kebaikan di dalam kehidupan dunia, wa ba'dal mamat, dan setelah mati. Kehidupan di dunia yang baik, enggak punya utang, enggak punya musuh, aman, sejahtera, akor suami istri, anak-anak menjadi anak yang soleh. Setelah mati, kuburannya menjadi surga, selamat daripada siksa, dilancarkan hisabnya, akhirnya
mantapkan timbangan amal solehnya, masuk surga dengan selamat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhan, wahai Allah, ya mujibad da'awat, wahai yang mengkabulkan, yang menerima doa-doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bisirril Fatihah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.